Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bener ya ini di kelas 8B? Betul. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai akidah. Oke, sebelumnya adakah yang nggak masuk? Nihil, alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan Ketua kelas Mbak Kurnia Rahmadina. Ya. Siap, gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang akidah, akhlak-akhlak terpuji pada diri kita sendiri. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat kemarin itu pelajaran apa? Akhlak tercela untuk diri kita sendiri. Contohnya akhlak tercela yang telah kemarin kita pelajari apa? Sombong, kikir, terus nggak suka berbagi. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang, silakan dibuka ya LKS-nya, tentang tawakal, ikhtiar, sabar, dan qanaah. Ada yang tahu nggak tawakal, ikhtiar, sabar, dan qanaah itu kan akhlak terpuji untuk diri kita sendiri. Tawakal itu apa? Berserah diri, ikhtiar, berusaha, sabar, menahan. Sabar itu menahan ya, sabar menahan. Oke, kalau syukur berterima kasih kepada Allah atas nikmatnya. Qanaah menerima apa yang sudah kita punya. Oke, nah selanjutnya kalian tuh semuanya harus berperilaku seperti apa yang telah Ibu berikan, apa yang telah Ibu ucapkan tadi. Harus berperilaku seperti tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah itu mengiringi kita dalam setiap lika-liku kehidupan. Sekarang kalian sedang bersekolah, berarti kalian harus bertawakal, berikhtiar. Tawakal itu enggak di belakang, tapi juga di awal. Sekarang Ibu akan menampilkan materi tentang tawakal berupa PowerPoint. Silakan disimak ya. Oke. Silakan Ibu beri waktu kalian, nanti Ibu tanya contoh-contoh dari perilaku tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Persiapkan satu, nanti akan ditulis di PowerPoint kita. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, pertama, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi di awal. Nah, yang pertama, gambar tawakal, artinya berserah diri. Ada gambar orang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang narik gerobak. Berarti dia harus berusaha, berikhtiar untuk mengiringi apa yang dia usahakan. Yang selanjutnya ini yang gambar wortel. Ada wortel yang besar, ada wortel yang kecil. Itu menandakan antara sabar dan syukur. Kelinci yang pertama dengan daunnya yang besar, wortelnya kecil, berarti harus bersabar, sudah dirawat, sudah wortelnya kecil. Kalau yang sebelahnya itunya kecil daunnya, tapi wortelnya besar, berarti atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kita patut berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada gambar sepeda dan juga gambar motor. Qanaah itu menerima apa yang telah kita miliki. Ya. Jadi cukup dengan sepeda apa cukup dengan motor? Apa maunya mobil? Mobil kalau ada, itu contohnya ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita punya. Yang punya sepeda pakai sepeda, yang punya motor pakai motor. Syukur pisan nanti ada yang punya mobil. Alhamdulillah. Selanjutnya, oke, tawakal. Secara bahasa bisa dibaca Mbak Alvina? Tawakal secara bahasa artinya Berserah diri atau mewakilkan. Secara istilah berserah diri kepada Allah, suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar, tadi kan ikhtiar berusaha,
berusaha. Ya, artinya yang berarti memilih kita mau usaha di jalan yang mana. Gitu. Misal kita mau jalan ke kampus, kita memilihlah mau mau pakai angkot atau mau pakai kendaraan pribadi. Terus nanti kalau udah sampai sini harus dengan diikhtiari dengan semangat di jalan ya. Ikhtiar jangan berusaha, karena pada hakikatnya orang yang berusaha itu berarti memilih seperti yang Ibu katakan tadi. Sabar artinya menahan. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar dibagi menjadi 3. Dalam ketaatan, musibah, dan maksiat. Ini kita harus sabar, tidak hanya sabar dalam ketika mendapat musibah, dalam ketaatan pun kita harus bersabar. Bersabar untuk tidak mengumbar-umbar apa yang telah kita lakukan untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah hubungan kita dengan Allah yang pribadi. Jadi harus sabar untuk tidak mengumbarnya. Dalam maksiat, ini sabar untuk menahan kemaksiatan, karena maksiat adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dalam musibah, ya. Syukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat Allah. Syukur secara luas diartikan sebagai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang dianugerahkan kepada kita sebagai makhluk Allah, makhluk hidup. Ya. Qanaah artinya menerima, rela menerima atas apa yang menjadi bagiannya, merasa cukup. Secara istilah, siapa? Mbak Adik, baca Mbak. Secara istilah ialah menerima apa yang menjadi bagiannya, tidak mengeluh, tidak mengangan-angan kesenangan orang lain. Oke, jadi merasa cukup. Tadi seperti gambar yang pertama apa? Motor dan sepeda. Oh, Mbak Ukti mobil terus ya. Kayaknya mau punya mobil ini. Iya. Nah, coba sekarang. Tadi di awal Ibu sudah memberikan waktu sampai dengan sekarang, detik ini, untuk memfikirkan contoh-contoh dari perilaku tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Coba, tawakal. Ada yang mau mencontohkan? Berserah diri. Mbak Okti? Terima apa adanya. Terima apa adanya. Oke. Selanjutnya untuk ikhtiar. Berikhtiar tadi yang Ibu contohkan, salah satunya yang lain, contohnya apa? Mbak Hani, berikhtiar. Kita sedang apa ini? Sedang belajar, berarti berikhtiar. Sabar, menahan. Mbak Ida, menahan apa? Kalau puasa itu apa? Menahan diri Dari nafsu. makan dan minum. Oke, berarti menahan ya. Syukur, berterima kasih. Kalian kasih sehat harus bersyukur. Syukur itu juga syukur di atas syukur. Jadi kita sehat bersyukur, makan enak bersyukur. Kita bisa mengucapkan syukur juga harus bersyukur. Qanaah, menerima. Contohnya apa? Ada yang pakai di sini motornya motor yang gede? Ada motor yang cewek itu yang NMAX misal. Ada yang pakai, ada yang jalan kaki misal dari pondok? Ada. Oh, banyak ya? Banyak. Iya, berarti harus menerima ya. Lain kali kan ada saatnya kita untuk pakai kendaraan. Oke. Mobil oren. Nah, Ibu di sini punya singkatan TISKO. Ada yang mau menyimpulkan apa ini? T untuk tawakal. S. Sabar. S-nya lagi? Ko-nya? Qanaah. Coba dijelaskan, bukan dijelaskan, disebutkan dengan cepat. TISKO. 1, 2, 3. Tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, qanaah. Oke, TISKO ya. S-nya 2. Dengan ini semua kita bisa mengarungi lini kehidupan yang ada di dunia ini. Bagi orang yang mukmin di dunia ini itu bagaikan penjara. Jadi yang enggak enak, yang enak itu dilarang, yang enggak enak itu diperbolehkan. Untuk menahan itu semua kita butuh ini, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Insyaallah selamat. Oke. Ibu punya video.
silahkan nanti anak-anak semua nonton videonya, terus di akhir untuk tugas besok dikumpulkan apa pesan dari video tersebut. Adakah sifat-sifat dari Tisqo tadi ini, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah dalam video ini? Simak ya. Kedengeran nggak? Udah full ini ya, jadi harus didengarkan. Oke, kita sudah selesai untuk videonya. Jadi di sini gambar seorang petani yang bercocok tanam seperti yang sudah kalian lihat. Sekarang pelajaran kita sudah selesai, waktunya untuk berlanjut kepada pelajaran selanjutnya. Silahkan dari ketua kelas untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini. Silakan berdoa dimulai. Alhamdulillah, sekian, terima kasih anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke, baik. Tapi sebelumnya, Ibu mau ngecek hadiran doa. Ada yang tidak masuk? Hadir semua ya. Oke, berarti dalam keadaan sehat. Kemudian dari kemarin kita telah belajar ya tentang jujur. Lalu ada apa sih dengan jujur dengan materi kali ini gitu kan? Nah, materi kali ini Ibu akan menunjukkan sebuah clue, ada sebuah gambar, bisa diperhatikan. Ya. Ini Ibu punya sebuah gambar. Gambar apa ini? Ya, ada seorang ibu dan anak dan seorang istrinya, yang mana ada kaitannya dengan materi kemarin, yaitu adalah tentang jujur. Yang mana Malin Kundang itu tidak berlaku jujur, yaitu tidak mengakui bahwa ibunya itu adalah ibunya Malin Kundang itu sendiri. Nah, lalu ada apa sih Bu hubungannya dengan materi kali ini? Karena kali ini kita akan belajar tentang mendapatkan berkah dengan hormat dan taat kepada orang tua. Siapa yang di sini mau mendapatkan berkah dari orang tua? Saya. Ya. Tentunya semuanya mendapatkan berkah dari ridho dari Allah. Dan yang mana dengan kita mendapat ridho Allah, yaitu kita dengan cara kita ridho ataupun kita hormat dan taat kepada orang tua kita, gitu ya. Ya, kemudian sebelumnya di sini ada yang tidak membawa buku paket?
Ya, Kurnia nanti gabung sama Mbak Alvina ya. Nanti dibuka buku paketnya halaman 34. Ya. Ya, sudah dibuka semuanya? Sudah. Ya. Jadi di buku paket 34 kita akan belajar tentang hormat dan taat kepada orang tua ya. Yaitu yang mana dari materi itu kita akan belajar tentang apa itu definisi hormat dan kepada orang tua dan guru ya. Kemudian ada juga keutamaan dari kita taat dan hormat kepada guru ya. Kemudian juga ada isi kandungan ya. Dari hal tersebut tentunya ada dalilnya, ada hadisnya, itu dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23. Nanti anak-anak harus bisa menyimpulkan isi kandungan dengan fenomena sosial seperti itu ya. Dapat dipahami? Dapat dipahami. Ya, baik. Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Jadi kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua, yang mana kita tidak boleh mengucapkan kata kepada orang tua walaupun itu hanya sebuah kata gitu ya. Iya. Baik, materi telah Ibu sampaikan ya. Telah Ibu sampaikan secara keseluruhan, baik itu dari apa itu hormat dan taat kepada orang tua, sebagaimana kita adalah sebuah kewajiban ya. Kita adalah sebagai orang tua, kita memiliki kewajiban untuk birrul walidain, menghormati orang tua dan guru kita, yaitu di sekolahan ya. Ketika anak-anak hormat kepada ibu, selama itu sesuai dengan syariat Islam. Ya, kemudian dengan keutamaan kita akan mendapat ridho dari Allah yang telah Ibu ucapkan tadi. Kemudian sebelum Ibu ke pertanyaan terakhir ya, sebelum nanti Ibu kasih hadiah di akhir pembelajaran, dapat hadiah? Mau tentunya ya. Tentunya mau dapat hadiah. Namun Ibu ada sedikit pertanyaan apapun ya yang mau menyimpulkan ataupun mau meringkas dari materi kali ini, yaitu isi kandungan dari Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23. Ada yang bisa? Ya, Mbak Ismi. Yaitu jangan berkata karena itu berdosa. Ya, gimana teman-teman? Betul? Ya, betul ya. Jadi kenapa kita tidak boleh berkata kepada orang tua? Karena sejatinya itu adalah kata yang memang tidak sopan, betul, tidak sopan, tidak apa lagi, tidak bagus. Yang mana kata itu adalah sangat menyakiti bagi orang-orang tua. Misalnya Mbak Alvina diperintahkan, Mbak Alvina nanti cuci piring ya. Ayo, sebagai orang tua apakah itu akan terdengar enak? Tidak, tentunya tidak. Dan itu adalah merupakan penolakan ya, itu merupakan sebuah penolakan. Misalnya lagi, Mbak Alvina nanti itu ya mau adiknya, lagi. Sudah berapa kali kalian sering bilanglah pada orang tua kalian? Ribuan ya, sampai tidak terhitung ya, sampai ribuan. Jadi dengan kita belajar ini ya, tentunya kita harus menghindari dari kata-kata minimal itu. Ya, apalagi sampai seperti Malin Kundang yang tadi, sampai tidak mengakui bahwa Malin Kundang masih memiliki seorang ibu, bahkan mengakui bahwa ibunya sudah meninggal. Itu sangat berdosa sekali. Berarti Malin Kundang mengharapkan ibunya cepat meninggal. Siapa yang di sini mau jadi anak piatu? Enggak ada kan? Berarti cuma Malin Kundang yang mau jadi piatu dan yang mau dijadikan menjadi patung. Ya, baik. Tadi Mbak Ismi telah menjawab dari materi ringkasan terkait isi kandungan surat Al-Isra. Nah, ini karena tadi Mbak Ismi, jadi Ibu punya hadiah untuk kalian semua ya. Ibu memberikan post test ya, post test. Apa itu post test? Ini tuh sebagai evaluasi kita semua ya, sebagai evaluasi kita semua, baik itu Ibu maupun kepada anak-anak semua. Apakah anak-anak menerima apa yang Ibu sampaikan? Apakah Ibu memberikan apa yang disampaikan dengan baik, itu dalam melalui post test ini? Ya, Ibu bagikan terlebih dahulu dan Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, ke belakang, Mbak. Ayo yang baik. Iya, Bu. Ya. Baik. Jangan lupa postnya diberi nama dan nanti itu udah ada lembar soal sama jawabannya, maka silakan untuk diisi di baliknya ya. Ingat, ini adalah post sehingga tidak boleh saling mencuri-curi pandang ya, mencuri-curi materi ataupun jawaban teman kalian, karena ini akan Ibu mengetahui sebagaimana kemampuan kalian dalam menerima apa yang dijelaskan oleh Ibu.
Baik, waktunya kurang 1 menit lagi. Ya. Ya. Baik, waktunya udah selesai ya. Yuk Mbak, dikumpulkan ke Mbak Alvina ini, dikumpulkan ke Mbak Ismi. Ya. Sudah jangan ditulis-tulis lagi Mbak Dina. Iya, nilainya bagus. Nilainya bagus ya. Ya. Baik. Jadi post-test ini akan memberikan kita pelajaran ya, bagaimana Ibu menyampaikan materi yang disampaikan, apakah tersampaikan dengan jelas ataupun tidak, apakah anak-anak memperhatikan atau tidak ya. Ayo perhatikan. Jadi manfaat dari kita belajar tentang hormat dan taat kepada orang tua yaitu apa? Dengan kita mengharapkan ridho orang tua, kita tidak durhaka kepada orang tua, tentunya itu akan mempermudah kita jalannya ke masuk surga. Siapa yang di sini mau masuk neraka? Ngaco. Masuk surga. Kamu masuk neraka? Maka dari pelajaran yang kita dapat ini tentunya kita akan memperoleh manfaat selain ilmu, namun kita harus mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siap atau tidak? Siap. Harusnya siap karena kalian udah kelas 9 ya, kelas 9C, cantik-cantik ya. Coleha ya, jadinya harus mempraktekkan apa yang telah disampaikan di dalam kelas ya. Kemudian untuk besok ya, Ibu harapkan kalian membaca bab selanjutnya, itu bab 4 yaitu tentang zakat fitrah dan zakat mal. Zakat apa? Zakat fitrah dan zakat mal. Ya, bukulah sedikit. Zakat itu artinya apa? Membersihkan, pintar ya. Nanti silahkan dibaca buku paket halaman 43 ya, jangan lupa. Besok sebelum pembelajaran Ibu akan sedikit mengulas sehingga kalau kalian sudah membaca maka itu akan lebih mudah diterima oleh anak-anak semua ya. Begitu? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik. Sebelum Ibu akhiri ya, mohon maaf jika dalam penyampaian ada banyak yang kurang. Ya, kita belajar bahwa dengan hormat dan patuh kepada orang tua maka kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum Ibu akhiri, sudah siap pulang? Sebelum akhiri ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah yang dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi ya. Ya, Bu. Oke. Ini benar dengan kelas 8B? Betul. Gimana kabarnya? Kayaknya sumringah banget ini deh. Iya, Bu. Ya masih. Udah sarapan? Belum. Kok belum? Kenapa belum? Soalnya pelajaran dari Ibu. Oh, kok gitu? Berharap dikasih gitu ya? Iya. Ya, insya Allah kalian dalam kondisi sehat, baik, dan semangat untuk belajar. Sebelumnya absen dulu, apakah ada yang tidak hadir? Nihil hadir semua ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelas? Alvina. Oh iya, Alvina. Monggo. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Langsung kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya udah ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Nggak tahu.
Ya, sebelum kita lanjut ke materi sebelumnya, Ibu udah share materinya di masing-masing HP kalian ya, di grup ya. Silahkan, itu ada bacaan, silahkan kalian baca dan renungi. Siap? Siap, Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian membaca dan merenungi. Jadi jangan hanya membaca, tapi coba kalian resapi bacaannya. Gitu ya. Sudah? Sudah ya, sudah 5 menit. Oke, sudah ada gambaran kita akan mempelajari tentang apa? Sudah. Ya, tentang apa Mbak Alvina? Menghormati kedua orang tua. Iya, menghormati kedua orang tua sekaligus patuh kepada guru. Iya. Jadi orang tua itu adalah sosok yang sangat luar biasa ya. Hadirnya kalian di sini tanpa orang tua bisa atau tidak? Tidak. Kira-kira kalau nggak ada orang tua kalian ada di sini atau tidak? Tidak. Kira-kira kalau cuma ada ibu kalian ada di sini atau tidak? Tidak. Berarti harus ada siapa? Bapak ibu. Bapak itu adalah orang tua. Jadi mereka adalah orang tua yang sangat luar biasa. Dari mengandung dulu apa ngapain dulu? Mengandung ya, mengandung dulu baru melahirkan, mengandung, melahirkan. Hanya sampai situ? Menyusui, terus merawat, mendidik sampai kalian sebesar ini. Mau besar lagi enggak? Udah, maksudnya besar pendidikannya, besar perilakunya, normanya, nilainya itu orang tua mendidik dengan baik. Apakah orang tua ada yang mendidik kalian di sini dengan tidak baik? Tidak ada ya, pastinya orang tua menginginkan anak-anaknya selalu dalam kondisi baik, sehat, dan tentunya bahagia. Kalian bahagia enggak? Kira-kira selama ini punya orang tua bahagia? Bahagia. Iya. Selain itu, orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Jadi orang tua sebisa mungkin mendidik anak-anaknya. Kalian merasa dididik oleh orang tua? Merasa ya, karena orang tua selain merawat juga harus mendidik anak-anaknya. Orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Oke, kita lanjut. Selain guru pertama, guru kedua ada? Bapak ibu sekolah. Bapak ibu guru di sekolah. Jadi selain orang tua yang mendidik kita di rumah, kita disekolahkan di sekolah. Di mana di sekolah itu kita ada guru. Jadi kewajiban kita hormat kepada orang tua dan guru itu wajib. Oke, kemudian di sini ada ayat yang menjelaskan tentang kedudukan orang tua. Coba Ibu tunjuk Mbak Alvina, coba dibaca. Ayatnya, Quran surat apa itu? Ya, betul. Ya, itu tadi terkait dengan ayat yang menjelaskan kedudukan orang tua. Di situ dijelaskan bahwa kedudukan orang tua itu adalah sangat tinggi. Buktinya, menghormati atau patuh kepada orang tua itu diperintahkan langsung oleh Allah setelah Allah memerintahkan untuk tidak musyrik. Jadi secara langsung Allah mewajibkan kita untuk hormat kepada orang tua. Kemudian ada hadis di sini tentang menghormati kepada guru. Coba siapa yang mau membaca? Mbak Nifah, coba dibaca hadisnya. Guru. Tadi ada ayat, kemudian di bawahnya ada hadis. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, bila kamu melihat ada anak muda yang bercakap-cakap padahal sang guru sedang menyampaikan ilmu, maka berputus asalah dari kebaikannya karena dia sedikit rasa malunya. Ya, itu tadi ya. Jadi hadis itu memerintahkan untuk kita ketika ada orang yang berbicara di depan seperti contoh ibu guru, kalian harus memperhatikan sebagai wujud hormat kepada guru.
Oke, selanjutnya coba siapa yang mau menyebutkan contoh menghormati orang tua? Ya, Mbak Hani. Mendengarkan semua perkataannya dengan rasa hormat dan rendah hati. Ya. Terus membantu pekerjaan rumah. Ya, bagus sekali ya Mbak Hani ya, gercep nih. Nanti teman-teman kalau misal Ibu bertanya, kalian harus saling tanggap gitu ya. Kemudian ada lagi, hormat kepada orang tua. Ya, Mbak Nifa. Senantiasa minta doa restu kepada orang tua, terus tidak membentak orang tua. Ya, betul, bagus sekali. Kemudian coba siapa yang menyebutkan contoh menghormati dan patuh kepada guru? Ya, Mbak Lailatul. Menyambung tali silaturahmi, mendengarkan dan menyimak penjelasan guru, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Iya, itu tadi ya contoh dari menghormati kepada orang tua dan guru. Oke, selanjutnya di sini kalian sudah pegang masing-masing kartu. Namanya kita kasih nama kartu emoji ya. Ya, jadi nanti ketika Ibu memberikan pertanyaan, ini adalah kartu setuju atau tidak setuju. Kartu yang pink ini adalah kartu setuju. Ya, paham? Kartu yang oranye ini adalah biasa aja. Nggak setuju dan nggak tidak setuju, jadi di tengah-tengah. Dan kartu yang merah ini adalah kartu tidak setuju. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Setiap akan menghadapi ulangan, saya selalu minta doa restu kepada orang tua. Acungkan, jangan pilih mana. Nanti kalau ya gitu ya cara mainnya ya. Ya kalian pintar-pintar sekali. Berarti jawabannya setuju. Jadi ketika kita akan memulai suatu kegiatan, misalnya sedang ulangan, maka kita mintalah doa restu kepada orang tua. Apa cuma minta doa doang ketika kita mau ulangan? Misal besok mau ulangan lah, aku minta doa aja lah ke ibu. Kan doa ibu biasanya manjur gitu. Gitu tidak? Tidak. Berarti seperti apa, selain berdoa kita juga harus berusaha, berikhtiar, belajar. Lanjut, nomor 2. Saya merasa senang bisa membantu menyelesaikan pekerjaan di rumah seperti cuci piring, pakaian nyapu, dan lain-lain. Setuju atau tidak? Setuju. Mbak Okti setuju atau tidak? Biasa aja. Kenapa? Kenapa biasa aja? Coba nggak apa-apa ya. Padahal kan, males gitu ya. Gak makasih, cuma itu udah kelakuan. Oh, udah kelakuan. Berarti ya harus diperbaiki tuh kan. Kalau ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan harus kita lewati dengan ikhlas. Oh gitu. Tapi lebih baiknya anak sultan punya ini ya, yang membantu ya gitu ya. Tapi lebih baiknya ikut membantu. Jadi nanti orang tua lihatnya, oh anak saya udah pintar nih, nanti jadi istri, jadinya udah ahli nih ketika jadi istri nih, gitu ya. Iya. Oke, lanjut nomor 3. Iya. Saya melaksanakan perintah orang tua selama tidak melanggar syariat. Setuju? 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 Iya, Mbak Idea itu ragu-ragu kayaknya deh. Setuju apa biasa aja? Mau yang merah. Yang merah. Nah kan, jadinya biasa aja nih Mbak Idea ragu-ragu ini. Tiba-tiba biasa aja ini. Kenapa Mbak Idea? Kenapa biasa aja milihnya? Oh gitu, Mbak Idea beranggapan bahwa ketika kita mengikuti perintah orang tua yang tidak baik, nggak apa-apa ketika kita sedang berdesak. Boleh atau tidak kira-kira? Tidak? Tetap tidak boleh. Karena sesuatu yang baik dihasilkan dari usaha yang baik. Mau seburuk apapun itu perintahnya, kalaupun ujung-ujungnya demi kebaikan, tetap tidak boleh, karena ridho Allah bertempatan di ridho orang tua. Kalau orang tua memerintahkan yang tidak baik, Allah akan tidak meridhoi, karena itu hal yang tidak baik. Lanjut, nomor 4. Saya mendengarkan dan menyimak penjelasan guru dengan sebaik-baiknya. Setuju? Setuju? Ayo, ada yang tidak setuju. Kenapa nih? Gak setuju sendiri, kenapa nih? Kadang suka main sendiri Bu, jadi nggak memperhatikan. Oh, kadang suka main sendiri jadi nggak memperhatikan. Bagus nggak kira-kira kayak gitu? Bagusnya di mana coba? Ayo. Bagusnya di mana? Ya,
ketika ada orang berbicara di depan itu sebaiknya diperhatikan. Karena nanti ketika misal tadi siapa namanya Mbak Nifah, ketika Mbak Nifah ada di depan kemudian tidak diperhatikan, kira-kira Mbak Nifah terima nggak? Kira-kira, duh aku lagi ngomong nih di depan kok nggak diperhatiin ya gitu. Sebel juga kan, makanya kita jangan melakukan hal yang tidak kita sukai gitu. Nanti takutnya balik ke kita gitu ya. Jadi ketika ada guru sedang menjelaskan, sebaiknya kita menyimak agar kita paham. Oke, yang terakhir, saya mendoakan orang tua dan guru setiap selesai sholat. Setuju? Iya, setuju ya. Coba sekarang kita baca bareng-bareng doa kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbik firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah hafal? Sudah. Apa ada yang belum hafal? Ya, saya percaya ya, anak-anak di sini sudah hafal doa kepada orang tua. Ini senyum-senyum sendiri kenapa ini kira-kira ya? Senyum-senyum sendiri kenapa ini? Oh, lihat coklat, padahal kan cuma bawa aja tadi, dibawa sama adik ya, padahal cuma bawa aja. Ya, oke, karena fokus kalian udah kepada coklat ini, coba sekarang ibu mau salah satu coba yang cepat tanggap, kira-kira siapa nih? Yang mau menyebutkan contoh hormat kepada orang tua dan guru tanpa melihat teks. Contoh hormat kepada orang tua dan guru, siapa? Ayo, sukarelawan. Coklat ya, Mbak Alvina coba sini maju ke depan. Maju nggak apa-apa, sini nemenin ibu. Perkenalan dulu Mbak Alvina. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Friska Yuniar. Nomor WA-nya. Oh, nomor WA, nggak usah. Alamat rumah di sini. Alamatnya di Purbalingga. Ya, coba sebutkan satu-satu aja nggak apa-apa. Satu aja ya, Bu? Iya, nggak apa-apa. Mendoakan kedua orang tua ketika setelah sholat. Terus yang kepada guru? Kepada guru mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan. Iya, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Mbak Alvina. Iya, kita silakan Mbak Alvina duduk. Ngapain? Oh iya, karena Mbak Alvina sudah maju, maka kita kasih apresiasi ya. Nanti anak-anak kalau mau dapat lagi, nanti beli. Iya betul, beli ya. Kalau mau dapat lagi, makanya nanti perhatikan guru yang sedang di depan gitu. Silakan Mbak Alvina. Iya. Makasih Bu. Sama-sama. Oke, selanjutnya ini Ibu ada lembar aktivitas, silahkan kalian isi ya di rumah, nanti dikerjakan di rumah terus dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Ya. Ya mungkin Ibu rasa cukup ya materi kita pada hari ini tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke. Ibu akhiri, silahkan jika ada kesalahan Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau coklatnya kurang silahkan beli sendiri. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu.
Ya, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini ada yang tidak berangkat? Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar tentang rukun iman. Ada yang masih ingat rukun iman itu ada berapa? Ya, yang pertama? Iman kepada Allah. Yang kedua? Ketiga? Kita, betul. Yang keempat? Rasul. 5? Hari akhir. Yang keenam? Qada dan qadar. Ya, yang minggu kemarin kita telah belajar tentang iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama. Ada yang masih ingat arti dari iman kepada Allah itu apa? Percaya Allah itu ada, betul sekali. Allah itu ada dan menciptakan kita semua sebagai manusia. Ada juga Allah itu menciptakan para malaikat dan para jin dan setan. Ya, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang rukun iman yang kedua. Ada yang tahu apa tadi? Kepada malaikat. Ya. Untuk iman kepada yang pertama kita akan belajar definisinya. Kalau tadi definisi iman kepada Allah itu meyakini bahwa Allah itu ada. Kalau iman kepada malaikat, ada yang tahu definisi? Iya, bahwa Allah itu menciptakan malaikat dari cahaya, betul, untuk mengatur dan mengurus alam semesta ini. Ya, yang kedua kita akan belajar tentang dalil. Dalil tentang iman kepada malaikat ada Quran surat An-Nisa ayat 136. Quran surat Baqarah ayat 98. Anbiya ayat 19 sampai 20. Ya, untuk dalil iman kepada malaikat itu ada Quran surat An-Nisa ayat 136, Quran surat Al-Baqarah ayat 98, Quran surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Sekarang, siapa yang berani maju ke depan untuk membacakan Quran surat An-Nisa ayat 136? Ya, Banifah. Maju ke depan sini. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain dengarkan ya. Ayyuhalladzina amanu wa aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, terima kasih Mbak Nifah. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Nifah. Oke. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Ya. Sini ada yang sudah hafal nama-nama malaikat. Malaikat itu ada berapa? 10. Ada 10. Yang pertama, tugasnya apa? Betul sekali. Yang kedua, oh iya betul. Yang ketiga, Israfil. Apa tugasnya? Betul sekali. Yang keempat, mencabut nyawa. Yang kelima, Mungkar. Tugasnya apa nih? Menanyai orang yang sudah meninggal di alam kubur. Oke. Mungkar dan Nakir ya. Yang selanjutnya malaikat Raqib apa?
baik. Atid mencatat amal buruk, ya betul. Selanjutnya Ridwan apa? Menjaga surga. Terus yang menjaga neraka siapa? Malaikat Malik. Betul sekali. Ya. Untuk selanjutnya biar kalian lebih paham tentang nama-nama malaikat dan tugasnya, Ibu di sini sudah ada media. Nanti Ibu kasih kalian kertas kecil isinya tentang tugas-tugas malaikat. Silahkan kalian maju ke depan dan cocokkan. Ini misal ini menyampaikan wahyu, itu siapa? Nanti ditempel di sini. Apa Jibril atau Mikail atau siapa? Itu ya. Di belakangnya ada. Silahkan kalian dicermati, dipikirkan dulu apa jawabannya. Nanti yang sudah tahu langsung ke depan ya. Alvina udah tahu. Oh, Alvina udah tahu, pintar sekali. Oke. Antri. Mbak Alvina apa? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu itu. Ya, bawahnya. Tugasnya Jibril. Betul apa salah ini? Betul. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Alvina. Selanjutnya siapa yang mau? Oke, Mbak Ade. Jangan rebutan. Menjaga neraka tugasnya malaikat Malik. Ya, betul sekali. Selanjutnya Mencatat amal baik, Bu. Tugasnya Raqib. ya. Betul apa salah ini? Malaikat Raqib mencatat amal baik. Betul sekali. Selanjutnya ya. Mencatat amal buruk. Ya, kebalikannya tadi. Ya, betul sekali. Jadi kalau malaikat Raqib dan Atid ini berkebalikan ya. Kalau malaikat Raqib ini mencatat amal baik, nanti dicatatnya di pundak bagian kanan, dan Atid mencatat amal buruk di sebelah kiri. Selanjutnya, oke Mbak Kurnia, silahkan maju. Saya kedapatan malaikat menjaga Gimana? surga. Menjaga Menjaga surga. surga adalah Ridwan. Iya, betul sekali. Jadi kalau malaikat Malik itu menjaga neraka, kebalikannya malaikat Ridwan itu menjaga surga. Selanjutnya masih ada ini Israfil, Israil, Mikail. Siapa? Ya, maju sini. Di sini tugasnya menyampaikan rezeki. Itu tugasnya malaikat Mikail. Betul sekali. Selanjutnya jangan berebut. Selanjutnya Memberi pertanyaan di dalam kubur. Israil ya, Bu? Hah? Betul apa salah? Israil? Salah ya? Salah yang betul? Munkar ya dan Nakir. Mungkar dan Nakir. Dapat 2 malaikat. Iya. Betul. Selanjutnya ya, Niup sangkakala. sangkakala. Kayaknya Israfil. Kayaknya Israfil. Betul apa salah ini? Meniup sangkakala malaikat Israfil. Kadang-kadang masih pada kebalik ya, Israfil apa Israil. Nanti buat kita bisa mengingat-ingat, kalau di sini kan Israfil ada S-nya. Nah, tugasnya itu meniup sangkakala. Sangkakala juga ada S-nya. Jadinya biar mengingat sama-sama S nih, Israfil meniup sangkakala, begitu ya. Ya, siap. Untuk yang terakhir siapa yang belum? Ya, ideal. Tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Israil. Ya, betul. Sudah semuanya? Ya. Ya.
Alhamdulillah kalian sudah bisa ya. Tadi ada definisi iman kepada malaikat, dalil, dan juga nama malaikat dan tugasnya. Tadi mengulas kembali nih, iman kepada malaikat itu artinya percaya dan yakin bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Terus dalilnya tadi yang dibaca oleh Mbak Nifah apa ya? Quran surat An-Nisa ayat 136. 136. Ada juga surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Selanjutnya ada nama-nama malaikat. Malaikat itu ada 10 dengan tugasnya masing-masing. Jibril tugasnya ya, sampai Ridwan menjaga surga. Ya. Sekian pada pertemuan kali ini. Silahkan ditutup Mbak Ketua Kelas. Siap gerak berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kan ambil. Ini ya. Ayo tepuk satu. Tepuk satu. Ya, sudah bisa memperhatikan Ibu semuanya ya? Oke, perhatikan ya. Bisa Ibu mulai? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Siap gerak berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Kira-kira di sini ada yang tidak hadir? Siapa? Alvina. Kenapa? Sakit. Sumeng. Oh, sakit. Ya, Ibu juga minta maaf ya karena mungkin hari ini Ibu tidak bisa memberikan pembelajaran dengan maksimal karena Ibu juga agak sedikit sakit ini ya. Silakan untuk anak-anak semuanya jaga kesehatan ya karena cuaca sekarang ini sangat tidak tentu ya, kadang panas, kadang hujan. Silakan untuk dijaga kesehatannya. Oke, sebelum memulai pembelajaran nih, Ibu punya sedikit cerita motivasi. Kira-kira mau mendengarkan? Mau mendengarkan nggak? Mau? Oke. Ini cerita dari Ibu sendiri sebenarnya. Jadi weekend kemarin Ibu dan adik Ibu namanya Roy, ya. Namanya Roy. Iya, adik Ibu cowok ya. Kita mengisi waktu weekend dengan menaik gunung atau mendaki. Tahu ya mendaki ya? Sering dengar ya? Iya. Jadi Ibu mendaki, kemudian singkat cerita udah mau sampai nih, udah di gunungnya gitu ya. Tiba-tiba si Roy itu jatuh. Dia kesandung ya, sandung akar pohon. Terus dia bilang, aduh, gitu. Tapi dari kejauhan ada yang bilang juga, aduh, kayak gitu. Terus abis itu si Roy itu penasaran, loh itu suara siapa, gitu kan? Itu suara siapa? Sedangkan kakakku ada di sebelahku gitu. Dan dia diem aja gitu, karena Ibu diem aja. Kemudian si Roy bilang, hei siapa kamu, gitu. Keras banget dia bilang kayak gitu. Terus ada yang nyaut lagi, hei siapa kamu? Sampai dia tuh kesal gitu. Terus siapa sih ngikutin terus ya? Terus sampai yang terakhir, hei siapa kamu, keluar sini, jangan jadi pengecut gitu. Dan dari kejauhan juga ada suara yang sama seperti Roy. Sampai akhirnya Roy tanya ke Ibu, Kak itu siapa sih, kenapa ngikutin ceritaku, ngikutin omonganku terus gitu ya. Terus Ibu bilang, coba perhatikan, Dek perhatikan. Hei kamu, aku bangga padamu. Ibu bilang seperti itu. Kemudian dari kejauhan ada yang bilang seperti itu juga. Kemudian, hei kamu sang juara,
Ibu bilang seperti itu. Dari jauhan juga sama ada suara seperti itu. Kemudian si Roy bilang, loh maksudnya apa? Kakak kok nggak marah? Kok nggak marah? Ada orang yang niruin kalimatnya kakak gitu. Terus ibu bilang gini, Dek, itu namanya adalah gema. Kalian tahu gema? Gema biasanya kalau di ruangan itu ada suara yang menyauti kita, suaranya sama gitu ya. Nah itu namanya gema. Jadi gema itu sama seperti kehidupan kita. Maksudnya sama gimana? Timbal balik. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, itu yang nanti kita terima. Atau bisa disebut dengan tebar tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Kira-kira bisa mengambil pesannya dari motivasi itu. Jadi kita harus misalkan nih contoh ya. Contoh kalian ibu beri tugas untuk kerja kelompok gitu ya, untuk kerja kelompok. Kemudian kalian itu ingin, aku pengen kelompokku itu anggotanya yang rajin-rajin. Berarti caranya gimana? Kamu rajin dulu, nanti kehidupanmu juga akan mengikutimu, nanti yang lain juga akan rajin. Contohnya seperti itu, bisa diterima ya? Ya, silahkan untuk diterapkan di kehidupan kalian. Oke, selanjutnya kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Masih ingat? Jujur. Jujur itu apa? Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Selanjutnya hari ini kita akan belajar apa ya? Ibu punya cerita sedikit nih ya. Ibu punya cerita sedikit, boleh Ibu maju ke depan? Boleh, ya. Ibu punya cerita sedikit. Jadi paman Ibu itu punya kebun anggur. Kemudian dia punya satu penjaga yang sudah bertahun-tahun bersama dia, udah menjaga kebunnya. Terus suatu hari si paman Ibu itu minta kepada si bapaknya, contoh namanya itu adalah Anton. Anton coba carikan saya satu buah anggur, ya. Kemudian si Anton itu mengambilkan anggur satu, tapi rasanya masam sampai 3 kali. Sampai 3 kali itu selalu rasanya masam. Padahal pamannya Ibu itu masam, tahu ya rasanya masam ya, asam gitu ya, kecut, iya betul. Terus pamannya Ibu marah, kamu gimana sih menjaga kebun kok sudah bertahun-tahun tapi nggak tahu mana anggur yang masam, mana yang manis. Kemudian si Anton ini bilang, Pak, saya di sini ditugasi untuk menjaga kebun, bukan untuk mencicipi anggur. Jadi tidak tahu mana anggur yang rasanya manis, warnanya seperti apa, mana anggur yang rasanya masam. Jadi dari cerita itu kira-kira Anton itu bertanggung jawab atau enggak? Bertanggung jawab ya dengan tugasnya, karena dia ditugasi untuk menjaga kebun, bukan mencicipi anggur. Jadi kira-kira kita belajar tentang apa hari ini? Tanggung jawab atau amanah. Nah, ya, coba pengertian amanah apa? Dapat dipercaya atau pesan yang dititipkan dapat disampaikan dengan baik. Contohnya nanti di akhir ya, contoh ya, kalian menyebutkan contoh. Selanjutnya hikmah dari perilaku amanah. Kira-kira kalau kita amanah nanti kehidupan kita gimana? Pertama, pasti akan dipercaya oleh orang lain. Orang lain akan senang memberikan kepercayaan kepada kita. Kemudian selanjutnya apalagi? Hidup kita juga akan dimudahkan oleh Allah. Oke, selanjutnya yang terakhir, contoh dari amanah. Ibu kasih contoh ya, misalkan di sini tadi Alvina tidak berangkat karena sakit. Nah, Ibu minta tolong nih kepada ketuanya. Ketuanya coba ingatkan kepada Alvina untuk membawa surat izin sakit. Minggu depan diberikan kepada Ibu. Itu merupakan Ibu sedang memberikan pesan atau amanah kepada ketua kelas untuk menyampaikan kepada Alvina. Kemudian kita lihat nanti apakah Alvina memberikan atau tidak. Kira-kira Dina menyampaikan pesannya atau tidak, gitu ya. Kemudian contoh lain. Kan tadi Ibu sebutkan bahwa hikmah perilaku amanah itu mendapat simpati dari orang lain, mendapat kepercayaan lagi dari orang lain. Nah, misalkan nih Dina sudah menyampaikan dengan baik pesannya Ibu kepada Alvina. Suatu saat misalkan Ibu tidak berangkat gitu ya, tidak bisa mengajar, kemudian Ibu hanya bisa menitipkan tugas, Ibu akan percaya lagi nih kepada Dina. Oh ya, Dina dulu memberikan pesannya dengan baik kepada Alvina, pesan dari Ibu gitu ya.
Ibu sekarang memberikan kepercayaan lagi kepada Dina untuk menyampaikan kepada teman-temannya bahwa ibu tidak hadir dan ibu memberikan tugas. Kira-kira seperti itu bisa dipahami? Oke, kemudian sebagai bahan evaluasi ya, silahkan untuk bisa dikerjakan. Kemudian nanti dikumpulkan di meja ibu ya. Ini sebagai bahan evaluasi kalian. Oke. Untuk yang terakhir, ayo kita mengkaji ulang apa yang kita pelajari hari ini. Kira-kira apa aja tadi? Pengertian amanah, kemudian hikmah amanah. Tadi amanah apa? Dapat dipercaya. Yang kedua hikmahnya salah satunya adalah diberikan kepercayaan lagi oleh orang lain. Contohnya tadi sudah banyak ya. Ya, itu yang kita pelajari hari ini. Kemudian kira-kira ada yang ditanyakan atau enggak? Sudah paham ya? Paham ya apa yang Ibu sampaikan? Silahkan. Ibu berharap semoga kalian bisa mengamalkan ya. Mau banyak atau sedikit ilmu dari Ibu, yang paling penting adalah kalian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu. Silahkan untuk ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa. Siap, gerak berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian ya pembelajaran hari ini. Dilanjut minggu depan kita belajar tentang istiqomah. Silahkan dipersiapkan, cari pengertiannya, kemudian hikmahnya, kemudian contohnya sama seperti sekarang. Oke, bisa dipahami ya Mbak Dina? Iya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak hadir? Nihil, alhamdulillah sehat semua ya. Ya, sebelum kita membahas materi hari ini, kita akan sedikit mereview materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu apa? Iya, hukum bacaan mat tobi'i, terus mat wajib mutasil sama mat jaiz munfasil. Mat tobi'i itu apa kemarin artinya? Apabila ada harokat kasroh diikuti dengan alif. Apabila ada harokat fathah diikuti dengan alif, harokat kasroh diikuti dengan ya sukun, dan harokat domah diikuti dengan waw sukun. Kalau mat wajib mutasil, apabila ada mat tobi'i diikuti hamzah dalam satu lafal, iya satu kalimat. Satu lagi mat jaiz munfasil, artinya apa? Ada mat tobi'i diikuti dengan hamzah di lain. Iya, alhamdulillah masih pada ingat ya. Untuk hari ini kita akan belajar, kita akan membahas tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Apa tadi?
rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, dapat menjelaskan pengertian rendah hati. Yang kedua, dapat menyebutkan dalil dari rendah hati. Yang ketiga, dapat menyebutkan dalil dari hemat dan hidup sederhana. Dan yang keempat, dapat memberikan contoh dari rendah hati, hemat, dan sederhana. Ya, kita ke materi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu, kita pasti sering ya bertemu dengan orang yang rendah hati. Nah, entah itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, atau di tempat lainnya. Orang rendah hati itu terlihat dari cara dia berbicara, cara dia berperilaku, cara dia berpendirian. Nah, kalau kita ketemu dengan orang rendah hati, perasaan kita gimana? Senang atau gimana? Senang, terus merasa nyaman ya. Begitu pula jika kita mempunyai sifat rendah hati, orang-orang sekeliling kita pun akan merasakan senang dan nyaman. Nah, selain rendah hati, tadi ada hemat dan hidup sederhana. Hemat dan hidup sederhana itu adalah salah satu akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hemat dan sederhana itu akan membuat hati kita tenang, akan membuat hati kita tentram. Jadi ketika kita ingin berhemat dan hidup sederhana, maka hati kita pun akan sulit, akan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal atau keinginan-keinginan yang tidak penting ya. Selanjutnya ada dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang rendah hati. Itu ada pada surat Al-Furqan ayat 63. Coba dibaca bareng-bareng. Sudah dibuka LKS-nya? Sudah siap dibaca ya? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, artinya itu adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan salam. Jadi dalam surat Al-Furqan ayat 63 ini dijelaskan tentang rendah hati. Rendah hati itu sama dengan tawadu. Rendah hati sama dengan tawadu. Nah, artinya rendah hati itu adalah, arti dari rendah hati atau tawadu itu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Apa tadi? Sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Ya, jadi orang yang rendah hati itu berkeyakinan bahwa semua kelebihan-kelebihan yang ada dalam dirinya itu semata-mata hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada dialog antara siswa dan guru. Siswa itu bertanya kepada gurunya, "Bu, apa sih perbedaan rendah hati dan rendah diri? Ada yang tahu?" Nah, Bu Guru ini menjawab, rendah hati itu adalah salah satu akhlak mulia. Yang mana artinya sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Lawan kata rendah diri ada yang tahu nggak? Sombong atau takabur. Nah, sedangkan rendah diri itu rendah hati ya tadi. Sedangkan rendah diri itu apa? Tidak percaya diri. Jadi beda ya antara rendah hati dan rendah diri. Selanjutnya ada dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang hemat dan hidup sederhana, yaitu pada surat Al-Isra ayat 27. Nah, coba dibaca bareng-bareng lagi Al-Isra ayat 27.
Sudah siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Nah, itu artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi Allah itu sangat benci kepada orang-orang yang boros. Nah, diturunkannya Al-Isra ayat 27 itu karena dahulu kala orang-orang jahiliyah itu gaya hidupnya sangat berfoya-foya, menghambur-hamburkan hartanya. Orang jahiliyah itu adalah bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Nah, maka dari itu Allah menurunkan sebuah ayat, yaitu surat Al-Isra ayat 27. Nah, selanjutnya ada contoh dari hemat dan hidup sederhana. Contohnya seperti kita mematikan lampu di siang hari ya. Terus contoh lain, kita rajin menabung agar kita tidak berfoya-foya, agar kita tidak menghabiskan uang kita untuk keperluan yang tidak penting. Sampai sini paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, sekarang Bu Guru yang bertanya ya. Ya, Bu Guru punya 3 pertanyaan. Nanti yang Bu Guru tunjuk silakan jawab. Pertanyaan pertama, apa yang disebut dengan rendah hati atau tawadu? Mbak Okti. Rendah hati atau tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Iya, betul atau salah? Betul. Rendah hati apa tadi? Sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Pertanyaan yang kedua, dalil Al-Quran atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang rendah hati itu pada surat apa dan ayat berapa? Mbak Alvina. Quran surat Al-Furqan ayat 60. Iya, betul atau salah? Betul. Pada surat apa? Al-Furqan. Al-Furqan ayat 63. Satu lagi, pada surat apa dan ayat berapa yang menjelaskan tentang hemat dan hidup sederhana? Mbak Kiki. Surat Al-Isra ayat 27. Iya, betul atau salah? Betul. Surat apa ayat berapa? Al-Isra ayat 27. Iya, alhamdulillah sudah selesai ya materi kita hari ini. Sudah paham semua? Sudah. Ya. Untuk selanjutnya, minggu depan kita akan belajar tentang meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul. Silakan dipelajari di rumah dulu ya. Ya, untuk menutup pembelajaran pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9C, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen terlebih dahulu ya. Rizky Nur Wahyuni, Nifha, Ideal, Ismi, Oktiyawati, Kurnia, Lailatul, Alvina, Hanifah. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Seperti yang sudah Ibu katakan minggu kemarin, hari ini kita akan ujian
Lisan, tes lisan. Udah siap apa belum? Masa belum siap? Kan udah Ibu sampaikan di minggu kemarin. Sebelumnya PR-nya udah pada dikerjain apa belum? Sudah. Ya. Dikumpulin silakan Mbak. Sini, taruh sini. Ya, makasih. Mau langsung maju apa belajar dulu? Belajar dulu. Ibu kasih waktu 5 menit buat baca-baca dulu. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nanti maju satu-satu. Punten ya. Lana kan iki. Strong. Udah ya. Maju ya. Yang pertama Mbak Alvina silakan maju. Yang lain tetap belajar ya. Ya, Mbak Alvina, udah belajar apa belum? Sudah dong dari semalam. Alhamdulillah. Ya, soal pertama, bukti tertua tentang Islam di Pulau Jawa itu apa, Mbak? Gak tahu lupa. Masa lupa, katanya udah belajar. Iya lupa Bu, tahunya yang Oke. Soal selanjutnya yang mendasari teori Persia adalah adanya kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat Indonesia. Itu apa yang mendasari? Nggak boleh. apa ya Bu, nggak tahu Bu. Iya tapi lupa. Kamu sih. Ya, jadi itu namanya peringatan 10 Muharram atau Asyura. Nah iya. Udah, silakan duduk. Nggak boleh disurakin temennya. Selanjutnya Lailatul Fajriyati. Ya, kerajaan Islam tertua di Indonesia itu apa, Mbak? Kerajaan Samudra Pasai. Iya, bagus. Silakan duduk lagi. Tepuk tangan. Dua belajar itu jadinya bisa. Ya, silakan Mbak Ide ya. Jangan ribut ya Mbak Alvina, Mbak Dina. Belajar. Yang udah maju jangan ribut. Yang belum maju silakan belajar. Ada 4 teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia. Nah, menurut Mbak Ide itu teori itu apa aja? Ada teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, sama teori Cina. Oke, baik. Nah, selanjutnya menurut teori Mekah itu Islam masuk ke Indonesia pada abad berapa? Pada abad 7 Masehi. Ya, bagus. Duduk kembali Mbak. Makasih. Mbak Nifah silakan maju. Ya. Secara garis besar Islam masuk Indonesia itu melalui apa? Melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan seni budaya. Oke, baik. Silakan. Bisa. Silakan Mbak Kurnia. Bukti tertua tentang adanya Islam di Pulau Jawa itu apa, Mbak? Makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik. Bu, itu baca kan, Bu? Enggak, Bu.
Makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik. Ya, bagus. Udah ya. Lain kali kalau gurunya bilang, bu guru bilang mau ada ulangan itu belajar. Kalau nggak ada ulangannya juga harus belajar. Tiap hari belajar biar bisa jawab pertanyaannya. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adakah yang ingat pembelajaran pada minggu sebelumnya? Ada yang ingat nggak? Minggu sebelumnya kita telah belajar tentang pengertian Al-Quran dan pengertian hadis. Ada yang ingat pengertian Al-Quran itu apa? Coba Mbak Alvina. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Nah, betul apa salah? Oh ya, betul. Selanjutnya, ada yang tahu pengertian hadis itu apa? Coba Mbak Okti. Pengertian hadis, Mbak. Hadis atau sunnah ya, Bu? Ya. Hadis adalah sesuatu yang dirawayatkan dari Rasulullah SAW. Perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi SAW, baik sebelum atau sudah diutus menjadi Rasul. Ya, berarti kalau perkataan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul itu termasuk hadis apa bukan? Iya. Iya, termasuk. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang nama-nama lain Al-Quran. Ada yang tahu nama lain Al-Quran? Saya tahu. Apa? Alvina tahu sih. Alvina tahu? Ya, coba Alvina nama lain Al-Quran sebutkan. Apa? Alkitab. Artinya apa? Al-Quran memiliki nama lain Alkitab yang artinya kitab. Oke, selanjutnya ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Iya, apa Mbak? Al-Huda. Artinya? Petunjuk. Iya, artinya petunjuk. Kemudian ada Al-Furqan yang artinya pembeda. Ar-Rahmah yang artinya rahmat. Ar-Ruh yang artinya ruh. Kalau Asy-Syifa artinya apa? Syifa? Obat. Al-Haq? Kebenaran. Al-Mau'izah atau Al-Bayan? Nasihat dan penerangan. Az-Zikru? Memberi peringatan. Kemudian yang terakhir ada An-Nur. An-Nur artinya apa? An-Nur? Cahaya. Ya, kemudian Bu Guru punya gambar. Ini coba gambar apa? Orang mengaji. Ada yang tahu ayat tentang Al-Quran sebagai petunjuk? Coba Mbak Fajri, oh ya.
Ya. Akhirnya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Oh iya, ada dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 2. Selanjutnya akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Jangan sama Alvina, kenapa? Oh, Alvina nggak mau. Alvina nggak mau sama Dina. Ini 1 kelompok ya. Ini 3 1 kelompok tentang pengertian tentang fungsi Al-Quran. Diskusikan ya. Ini mau 1 kelompok nggak? Nggak apa-apa lah, kita Ya udah baikan. baikannya. Iya, baik. Ya, ini diskusikan tentang fungsi hadis. Ya, siap. Kemudian kelompok terakhir tentang fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Nanti salah satu dari anggota kelompok memaparkan tentang hasil diskusinya. Paham? Paham. Ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Mbak Alvina sama Mbak Kurnia. Oh iya, diskusi ya. Iya, udah 5 menit cukup ya kelompok pertama. Siapa yang mau memaparkan hasil diskusinya? Mbak Okti, silahkan Mbak Okti. Ya Bu, di sini aja ya Bu. Iya, di situ aja nggak apa-apa. Fungsi Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 3 fungsi sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum atau global. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Okti. Kemudian kelompok kedua, kelompok fungsi hadis, kelompoknya Mbak Alvina. Siapa yang mau memaparkan? Oh, Alvina. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, menguraikan atau menjelaskan. Aduh, Mbak Alvina gimana? Katanya bisa ya Bu, tadi sombong banget. Saya ulangi ya Bu. Iya, diulangi Mbak Kurnia. Bahas tentang fungsi hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, menguraikan dan merinci ayat yang masih global, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, kemudian membatasi keumuman ayat Al-Quran. Ya, kemudian kelompok terakhir kelompoknya Mbak Fajri, fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Siapa yang mau memaparkan materinya? Mbak Fajri. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah SWT. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang telah disebutkan sebelumnya. Yang kedua, sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Dan yang terakhir, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Ya, bagus. Tepuk tangan juga untuk kelompoknya Mbak Alvina dan Mbak Fajri. Kemudian tadi Mbak Alvina berisik sendiri sama Mbak Kurnia. Paham nggak tadi fungsi Al-Quran yang dijelaskan oleh kelompoknya Mbak Okti? Paham. Oh, paham. Berarti walaupun ribut tetap mendengarkan ya? Oh iya. Coba fungsi Al-Quran tadi apa? Jangan nyontek. Ayo Mbak Alvina. Ada 3 fungsi, yaitu sebagai petunjuk, kemudian Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang yang beriman. Oh iya, beri tepuk tangan untuk Mbak Alvina. Aduh, itu kenapa? Jangan pada marah-marahan, nggak boleh. Ayo baikan dulu, salaman dulu. Oh iya. Nah, pembelajaran hari ini kita telah belajar tentang apa aja ya tadi? Pengertian Al-Quran, nama lain Al-Quran, fungsi Al-Quran, pengertian hadis. Fungsi hadis dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Iya, coba nama lain Al-Quran itu ada apa aja? Al-Kitab, Al-Huda, Al-Furqan, Ar-Rahmah, Ar-Ruh, Asy-Syifa, Al-Haq, Al-Mau'izah, dan Al-Bayan, Az-Zikru, dan An-Nur. Ya, pembelajaran pada hari ini kita cukupkan. Kemudian untuk minggu selanjutnya kita akan belajar tentang
merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai rahmatnya. Sudah ada di buku paket ya, kalian harus belajar materi selanjutnya biar minggu depan ketika Bu Guru tanya tentang materi yang akan dipelajari kalian sudah paham. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Oh, sebelumnya dipimpin dulu doanya oleh ketua kelas. Siap, berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu ulangi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7A ini ya, mata pelajaran fikih. Sebelumnya Ibu absen dulu, apakah ada yang tidak berangkat? Tidak, hadir semua. Hadir semua, oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita untuk memulai berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin. Siap, berdoa dimulai. Ada yang tahu hari ini kita mau mempelajari apa? Mempelajari tentang air. Air. Hari ini kita mempelajari tentang alat-alat bersuci. Nah, Ibu minta kalian untuk dibagi menjadi 2 kelompok ya. Nanti Ibu yang akan membagi kelompoknya. Kelompok pertama atau kelompok A ada Alvina, Dina, Nifah, Ismi sama Lailatul. Nanti mengelompok ya. Yang kedua ada Okti, Rizky, Ade dan Mbak Hanifah. Silahkan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Udah ya, ada kumpul semuanya? Nah, kelompok A itu kebagian membahas air sebagai alat bersuci. Nanti didiskusikan ya. Kelompok B kebagian benda-benda bersuci selain air. Silahkan didiskusikan, Ibu beri waktu 5 menit. Nanti Ibu minta dari setiap kelompok ada yang menjadi juru bicara. Nanti tukeran ke kelompok lain untuk menjelaskan ya. Silahkan. Ya udah 5 menit ya. Kelompok A silahkan. Siapa yang menjadi juru bicara? Alvina. Oke, silahkan Alvina pergi ke kelompok B. Dijelaskan. Kelompok B siapa yang menjadi juru bicara? Ya, silahkan Mbak Rizky. Bisa pindah. Ya silahkan dijelaskan hasil diskusi kalian ke kelompok lainnya. Untuk air yang suci dan mensucikan itu yang pertama air hujan, kemudian air dari air mata kumpulin menjadi mutiara ya? Jadi mutiara. Kemudian air laut ya. Betul. Asin. Asin. Air lautnya di divisi. Iya. Air sungai.
Air sumur, air es atau salju, dan air embun. Coba. Ini sudah dijelaskan? Udah. Sudah? Ya. Sudah, ini sudah. Pertanyaannya sudah terjawab? Sudah. Sudah, Ada oke. pertanyaan lagi nggak? Ada lagi? Ya. Kelompok ini udah selesai? Sudah, oke. Sekarang kita udah diskusi ya, udah paham semuanya. Coba sebutkan macam-macam air suci yang mensucikan. Ayo. Air suci. Iya. Iya, terus. Iya, terus. Terus. Air embun. Ya, betul. Ada 7 macam ya. Itu yang boleh digunakan untuk bersuci. Terus air suci tetapi tidak mensucikan. Coba Mbak Kurnia sebutkan contohnya. Air suci, air kopi. Iya, terus teh. Iya. Iya, betul. Iya, betul. Iya, sudah cukup. Ya, campur. Terus coba contoh dari air mutanajis. Mbak Alvina. Contohnya yaitu air yang sudah berubah warna, bau dan rasanya karena terkena najis. Air yang belum berubah warna, bau dan rasanya tetapi jumlah air sedikit kurang dari 20 atau kurang lebih 216 liter tidak dapat digunakan. Nanti baca yang air mustakmal. Ya, terus ada lagi air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Bu, Iya. air yang sedikit ukurannya atau kurang 20 dan bekas tapi telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Iya, betul. Selanjutnya, ada benda-benda bersuci selain air. Coba sebutkan. Batu. Terus. Terus apa lagi? Tisu. Iya, betul. Ada lagi? Selain tisu. Ya, debu bisa untuk bertayum. Daun bisa, ada daunan kering ya, tetapi itu. Tadi kan ada batu ya. Nah, dalam penggunaan batu ini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Coba sebutkan. Menggunakan 3 buah batu. Iya, betul. Menggunakan daun membersihkan. Iya, betul. Belum berpindah, tidak bercampur, tidak meluber. Ya, terus? Keadaan tidak basah, batu dalam keadaan suci. Iya, betul. Itu ya. Ada 8 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu menggunakan 3 buah batu. Jumlahnya harus ada 3. Terus juga batu itu dapat digunakan untuk membersihkan. Batunya itu tumpul ya, tidak runcing. Karena kalau runcing itu takut melukai kita. Nah, terus itu belum mengering ya, juga belum berpindah, tidak bercampur dan tidak meluber. Terus dan juga batu itu dalam keadaan kering, tidak basah. Terus juga ada batu dalam keadaan suci. Ya, pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Semuanya sudah paham? Sudah paham, Bu. Ya, untuk PR kalian ya, nanti buka buku paket halaman 20, silahkan kerjakan itu ya, minggu depan dikumpulkan. Terus juga minggu depan jangan lupa ada ulangan. Ulangannya open book, bukan open book, close book. Close book ya, kalian harus belajar. Take home aja, Bu. Enggak bisa, itu close book ya. Besok ada 10 soal. Banyakan, Bu, 5 aja. 10. Apa mau tambah? 10 apa 20? 20. Mau isai apa pilihan ganda? Pilihan ganda. Kalau pilihan ganda berarti 20 soal ya. Ya nggak apa-apa kan bisa ngarang. Ya udah, oke, berarti 20 soal, campur nanti. Oke ya, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, silahkan ketua untuk memimpin doa. Amin. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunmu pe.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8A, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil, alhamdulillah ya. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa? Belum tahu. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab Allah itu apa sih? Beriman yang percaya adanya kitab-kitab Allah. Nah, betul sekali. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti kita mempercayai, meyakini dan membenarkan bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai pedoman hidup. Nah, untuk pertemuan pada kali ini kita akan belajar tentang macam-macam kitab yang diturunkan oleh Allah. Coba kalian tahu nggak Allah itu menurunkan kitab kepada Rasulullah itu ada berapa? Coba ada berapa? 4. Apa aja? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ya, betul sekali, ada 4, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Coba Mbak Okti ulangi lagi kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya apa saja? Ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ya, kemudian Mbak Alvina coba sebutkan nama-nama rasul yang menerima kitab-kitab dari Allah. Ya, yang pertama kitab Taurat itu diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab Injil Nabi Daud alaihissalam. Kembali ya Bu. Terus? Ya, terus Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Coba ulangi lagi yang kitab apa ya tadi? Kayaknya ada yang kurang tepat deh. Zabur ya Bu. Coba. Zabur itu tadi aku bilangnya Nabi Isa. Nah, yang benar apa coba? Yang benar Nabi siapa? Nabi Daud. Nabi Daud, betul. Terus apalagi yang tadi kurang benar? Injil apa ya Bu? Tadi bilangnya Nabi Daud. Nah, yang benar Nabi siapa? Nabi Isa. Nah, kita ulang lagi. Coba, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil, Isa. kitab Al-Quran, Nabi Muhammad. kitab Zabur. Nah, betul sekali. Ada 4 kitab dan 4 rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Kemudian Allah itu menurunkan kitab kepada manusia, kepada rasul itu memiliki tujuan. Nah, tujuan dari Allah itu menurunkan kitab adalah untuk pedoman hidup bagi umatnya, umat-umat dari rasul yang menerima kitab tersebut. Nah, tujuan dari Allah menurunkan kitab itu kan sebagai pedoman hidup. Sekarang apa sih hikmah dari mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah? Ya, Mbak Hani, silakan. Untuk memupuk sikap toleransi, saling menghormati dan saling menghargai orang yang memeluk agama berbeda. Nah, karena Allah itu kan menurunkan 4 kitab, otomatis ada 4 agama yang berbeda. Jadi di 4 ini kita harus mempelajari semuanya agar kita saling menghargai, menghormati dan toleransi kepada umat-umat yang selain beragama Islam seperti kita, gitu ya. Kemudian coba Ibu mau tanya, perilaku yang mencerminkan dari sikap kita setelah mempelajari iman kepada kitab. Ayo, coba siapa yang bisa? Silahkan Mbak Lailatul. Yang pertama, meyakini bahwa Allah benar-benar menurunkan kitabnya. Yang kedua, menjadikan kitab sebagai pedoman hidup. Dan yang terakhir,
Ya, betul sekali. Yang pertama, kita itu akan meyakini bahwa Allah itu menurunkan kitabnya sebagai pedoman hidup. Kemudian, yang kedua, menjadikan kitab Allah sebagai pedoman hidup, khususnya kitab yang diturunkan kepada kita. Kitab yang diturunkan kepada kita itu kitab apa? Kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memahami isi kandungannya. Jadi setiap kitab-kitab itu memiliki isi kandungan. Isi kandungan itu nanti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita itu tidak tersesat, karena Al-Quran sendiri sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi umat Islam. Oke, untuk minggu depan Ibu akan melaksanakan ulangan ya. Jadi siap-siap kalian belajar tentang apa tadi? Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, jenis-jenisnya, dan juga tujuan dan hikmah. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.